Ya pemirsa, Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Musyawarah Nasional Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia ke-17 pada Agustus 2023 lalu memuji bahwa kontribusi sektor properti terhadap perekonomian Indonesia ini angkanya mencapai 2.300 hingga 2.800 triliun rupiah per tahun. Dan kini ada kabar baik untuk masyarakat yang mau membeli rumah. Pasalnya kini membeli rumah di bawah harga 2 miliar rupiah pajaknya gratis, ditanggung pemerintah. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan sejumlah insentif pada sektor properti atau perumahan demi melecut pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lalu mengapa pemerintah perlu memberi insentif di sektor properti ini kepada masyarakat? Selengkapnya kita akan bahas bersama dalam sektor properti banjir insentif. Kenapa? Ya pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo ini sudah sepakat untuk memberikan insentif pembebasan pajak pertambahan nilai atau PPN untuk pembelian rumah di bawah 2 miliar rupiah. Artinya begitu ya, PPN rumah tersebut 100% ini akan dibayarkan oleh pemerintah atau akan ditanggung oleh pemerintah. Nah, Erlangga juga mengungkapkan alasan pemerintah ini akan memberikan insentif pada industri properti dalam waktu dekat, dan ia juga menyebut bahwa dalam rapat lanjutan terkait PPN untuk perumahan utamanya dilakukan untuk bisa mendorong sektor perumahan yang PDB-nya rendah ya atau turun 0,67% dan konstruksi yang 2,7%. Erlangga juga menjelaskan PPN rumah baru di bawah 2 miliar rupiah ditanggung pemerintah 100% hingga Juni di tahun depan, dan setelahnya pemerintah hanya menanggung PPN sebesar 50% saja atau tepatnya untuk periode Juni hingga Desember di 2024. Nah pemirsa, bukan cuma bantuan PPN aja ya, masyarakat juga berpenghasilan rendah alias MBR juga mendapatkan insentif. Pemerintah memberikan insentif untuk pengurusan administrasi rumah baru mulai dari BPHTB dan lain-lainnya, ini jumlahnya atau angkanya ada di 4 juta rupiah yang berlaku hingga tahun 2024. Nah selain insentif yang baru saja diberikan oleh pemerintah ini, sebelumnya Bank Indonesia juga memberikan insentif bagi sektor properti. Kita akan bahas di slide selanjutnya pemirsa. Ya, judulnya ini insentif DP 0% rumah dan juga kendaraan ya pemirsa. Bank Indonesia memutuskan untuk melanjutkan pelonggaran rasio loan to value atau LTV untuk kredit properti dan juga rasio financing to value atau FTV untuk pembiayaan properti ini menjadi paling tinggi, yakni 100%. Dengan demikian, Bank Indonesia mendorong dilanjutkannya kebijakan down payment atau DP 0% untuk properti hingga 2024. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan kebijakan LTV dan juga FTV berlaku bagi semua jenis properti, antara lain rumah tapak, rumah susun dan juga rumah kantor dengan kriteria NPL atau NPV tertentu untuk bisa mendorong kredit sektor properti yang efektif 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024. Selain itu, Bank Indonesia juga melanjutkan ketentuan uang muka kredit pembiayaan bermotor paling sedikit 0% untuk semua jenis kendaraan bermotor baru untuk bisa mendorong kredit di otomotif yang diperpanjang dan berlaku efektif 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024. Kebijakan ini merupakan lanjutan dari kebijakan LTV dan juga FTV serta uang muka kendaraan yang dirilis sejak 2021 dan berlanjut hingga akhir 2023. Nah, kini dengan kebijakan baru ini insentif FTV, LTV dan uang muka bergeser hingga tahun 2024. Lalu sebetulnya apa alasan utama pemerintah untuk mendukung pengembangan sektor properti kita? Kita akan lihat di slide selanjutnya. Ini adalah alasan pemerintah ya untuk mendukung pengembangan sektor properti. Kita lihat apa yang diungkapkan oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Jadi pemerintah ini sebetulnya memang berusaha ya untuk mendorong sektor perumahan dan juga pertumbuhan PDB-nya ini yang kalau kita lihat sebetulnya rendah ya. Real estate pemirsa ini hanya tumbuh 0,67% dan PDB konstruksi hanya tumbuh 2,7%. Nah sehingga diperlukan kebijakan untuk bisa menggairahkan kembali
sektor perumahan ini. Keberlangsungan sektor usaha properti ini memang menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional. Karena di tahun 2022 lalu penduduk perkotaan di Indonesia ini telah mencapai 56,7% dan diperkirakan akan meningkat ya menjadi 66,6% di tahun 2035 serta mencapai 72,8% di tahun 2045. Menko Airlangga juga mengatakan diharapkan pemberian insentif ini bisa mengurangi masalah kekurangan atau backlog rumah yang mencapai 12,1 juta unit. Lalu pemirsa, apa saja ya artinya yang menjadi multiplier effect dari sektor properti sehingga harus diperhatikan dan juga diberi insentif oleh pemerintah? Kita lihat di slide selanjutnya pemirsa. Ya, ini adalah multiplier effect ya dari sektor properti. Kemenko Perekonomian mengungkapkan bahwa sektor properti ini memiliki multiplier effect yang sangat tinggi, baik dari sisi forward linkage maupun backward linkage terhadap 174 subsektor industri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penyerapan tenaga kerja langsung di industri properti bahkan diperkirakan mencapai 13,8 juta orang, dan di sisi lain sektor properti juga diketahui dapat memberikan kontribusi ya kepada PDB yang mencapai 14 sampai dengan 16% pemirsa. Nah, serta kalau kita lihat juga ada kontribusi pajak nih yang mencapai 9,3%. Lalu kita lihat juga ada pendapatan asli daerah atau PAD senilai 31,9% ya pemirsa. Nah, artinya properti ini memang merupakan sektor yang cukup strategis begitu ya, yang memberikan peran besar terhadap perekonomian di Indonesia dan membangkitkan banyak sektor industri lainnya yang beririsan. Dampak positifnya adalah mencegah atau mengurangi kemiskinan di Indonesia. Oleh karena itu, pemberian insentif di sektor properti ini diharapkan mampu untuk bisa menggerakkan perekonomian Indonesia dan mampu berkontribusi lebih besar lagi bagi perekonomian di tanah air.